ada tamu gitu, saya suruh masuk kadang. Nah waktu itu abah nggak ada, waktu itu Jumatan. Oh berarti pas saat iya pas hari Jumat, abah masih di masjid waktu itu. Terus ada tamu Habib itu berarti Habibnya nggak Jumatan bang? Enggak waktu itu. Kenapa ya? Berarti saya masih di masjid? Iya. Masyarakat juga masih di masjid? Masih. Itu ada tamu seorang Habib dua, itu bapaknya sama anaknya. Oh berarti iya. bapak per anak gitu? Iya, bapak sama anak. Itu memang dia nggak beneran nggak ikut sholat? Nggak sholat. Terus dia bilang, abahnya di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah masih di masjid, saya bilang gitu. Terus boleh nggak saya makan di sini? Saya kebetulan lapar gitu kan. Terus oh boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sangat berbahaya memang ya pergerakan daripada kabit. Dibayangkan sahabat saat suaminya pergi ke masjid salat Jumat, ada oknum kabit yang justru kemudian menyambangi rumahnya Pak Kiai yang notabene-nya di sana tinggal ibunya ya. Dan perilaku ini saya kira betul-betul sangat mengkonfirmasi bahwa mereka memang bukan suriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini betul-betul real videonya, coba kita simak. Ada penjelasan langsung dari Ibu Nyai yang pernah disambangi rumahnya oleh oknum Habib. Lalu pada saat itu hari Jumat diberi makan dan kemudian setelah itu diberikan uang, dan bahkan setelah diberi uang karena merasa uangnya sedikit, Habib itu marah-marah. Ini coba kita simak videonya secara bersama-sama. Abah itu dulu sekarang sebenarnya banyak tamu Habib itu banyak sekali gitu ya. Sampai ceritakan dulu. Itu karena sudah biasa. Saya sudah sering kan, sudah sering videonya. Memang itu hal biasa, tiap hari kan kita didatangin tamu Habib gitu. Jadi kadang saya yang nemu nih, pertama saya nemu tuh di luar pintu ya, di luar pintu, terus ternyata ada tamu gitu, saya suruh masuk kadang. Nah waktu itu abah nggak ada, waktu itu Jumatan. Oh berarti pas saat hari Jumat, abah masih di masjid waktu itu. Terus ada tamu Habib itu berarti Habibnya nggak Jumatan bang? Enggak waktu itu. Kenapa ya? Berarti saya masih di masjid? Masyarakat juga masih di masjid? Masih. Itu ada tamu seorang Habib dua, itu bapaknya sama anaknya. Oh berarti bapak per anak gitu? Iya, bapak sama anak. Itu memang dia nggak beneran nggak ikut sholat? Nggak sholat. Terus dia bilang, abahnya di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah masih di masjid, saya bilang gitu. Terus boleh nggak saya makan di sini? Saya kebetulan lapar gitu kan. Terus oh boleh silahkan, tapi karena saya mau memasukkan Habib tersebut, kalau satu orang saya nggak berani memasukkan ke rumah, tapi karena berhubung dua orang ya, dua Habib, satu bapaknya satu anaknya, akhirnya silahkan masuk gitu kan. Kalau memang mau makan, terus udah dikasih makan, iya dikasih makan. Lauknya saya biasa menyediakan untuk Habib itu kan enak gitu ya, iya. Terus enak, udah makan, terus saya waktu itu ada anak saya panggil untuk menemani gitu ya, jadi nggak bertiga, jadi ada anak saya juga gitu. Anak kita masih kecil waktu itu, tapi saya ajak ke situ gitu, saya ajak ya, anak saya ajak di dapur makannya waktu itu. Nah setelah dua Habib itu makan di dapur? Iya, makanya di dapur kan pas dua orang. Iya, bukan di ruang tamu tapi dapur. Terus setelah makan, karena memang sudah disiapkan di dapur tadinya kan untuk abah. Kalau abah pulang gitu kan udah disediakan gitu, berhubung ada Habib katanya lapar minta makan, ya saya kasih gitu. Terus udah gitu setelah itu terus Umi nggak tanya si Habib itu nggak sholat Jumat itu? Saya nggak sempat tanya, yang jelas abah itu lagi di masjid lagi sholat. Soalnya saya kan sambil mengurus anak gitu kan, jadi mengurus anak kan nggak peduli mau sholat Jumat mau enggak gitu. Yang jelas saya sambil ngurus anak, sambil menyediakan makanan buat abah untuk nanti pulang Jumat gitu. Terus setelah itu
Habib itu udah enak, udah apa, kenyang gitu ya. Terus mau keluar kan, mau pulang gitu. Umi, Bunyai bilangnya gitu. Bunyai, saya mau pulang gitu. Biasanya saya memang kalau ada Habib ke situ memang saya ngasih amplop gitu ya. Saya ngasih uang ya, amplop. Dan kadang kalau Habib ke situ tapi kitanya nggak punya uang, kayaknya ngambang gitu loh. Kayaknya harus punya uang, karena dia itu kan mengaku sebagai keturunan Rasul ya dari dulu. Jadi kan iya waktu terus itu. gimana itu? Terus akhirnya si Habib itu terus, uangnya mana gitu ke saya. Saya bilang, aduh maaf, saya waktu sekarang ini nggak pegang uang, cuma saya punya bawang 2 bendel gitu, dari waktu itu dari tamu pasiennya Abah, tamu dari Brebes kan bawa bawang ke situ gitu, bawa bawang 2 bendel, yang bendelnya kan gede-gede sekali gitu kan. Terus ini saya bawain bawang aja gitu, saya minta maaf, saya bener-bener saya nggak lagi pegang uang gitu. Pada saat itu memang saya bener-bener nggak pegang uang, Mbah. Terus ini saya bawain bawang itu, terus dia bilang gini, saya dimarah-marahin gitu, gini, cucu Rasul kok dikasihnya bawang gitu. Aduh, saya sampai, aduh ya Allah ya Rabbana, gimana gitu, cucu Rasul kok dikasihnya bawang, sambil marah-marah, dan bawangnya juga dibawa gitu. Jadi iya, saya minta maaf gitu. Ya, terus pergi gitu. Saya minta maaf, nggak bisa kasih bawang gitu. Iya, marah-marah bawangnya dibawa juga ya. Bawangnya dibawa juga gitu. Terus itu udah, terus dia pulang, saya masih mengurus anak gitu, udah gitu aja. Nah, karena itulah sahabat-sahabat sekalian, apa yang menjadi tesis Kiai Mainuddin Usman Al-Bantani terkait soal rungkatnya nasab mereka, tentu dengan perilaku-perilaku yang dipertontonkan oleh oknum-oknum habaib, ya bukan lagi oknum ya, karena sudah lebih dari 3 orang. Ini mengkonfirmasi bahwa tesis itu benar berdasarkan attitude atau sifat turunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini seperti video yang saya baru tayangkan. Sahabat-sahabat kalau bisa berpikir jernih, ya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang pada prinsipnya dari semua sisi nasab mereka memang rungkat, tidak tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa tesis Kiai Mainuddin Usman Al-Bantani pun saya kira dari dulu banyak orang yang berpikiran sama dengan apa yang saya pikirkan ini. Sebab itulah disinilah pentingnya edukasi terus dilakukan agar kemudian para mukibin, para pengikutnya yang selama ini cinta mati terhadap Kelamba Alawi ini bisa sadar sedikit demi sedikit, dan akhirnya kemudian bisa kembali menjadi orang-orang yang mencintai NKRI, mencintai para ulama-ulama Nusantara yang selama ini mengopeni kita punya pengetahuan agama di kampung-kampung. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.